semuanya, balik lagi sama aku Ulfa. Dan sesuai judulnya, hari ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih yang aku lakuin untuk promil setelah operasi endometriosis. Tapi sebelum kita mulai sharing-sharing, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar channel aku makin berkembang dan banyak bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sekarang aku mau ngejelasin nih apa aja yang aku lakuin setelah operasi kista endometriosis. Nah, aku setelah operasi kista endometriosis kan selama 3 bulan aku nggak berhubungan dengan suamiku. Kenapa? Karena kami juga kebetulan LDR dan aku baru balik lagi ke Kalimantan itu setelah 3 bulan gitu. Nah, sebulan awal atau sekitar 40 harian, aku sama sekali nggak ngapa-ngapain, makan juga sebenarnya bebas, nggak ada pantangan apapun. Dan kalau misalnya biasanya orang yang udah operasi kista endometriosis itu ada yang disuntik tapro selama 6 bulan. Tapi untuk kasus aku sendiri dan dirujuk oleh dokter aku tuh gak suntik apapun. Aku malahan nanya, nawarin ke dokternya, "Dok, apakah aku harus suntik tapros setelah operasi kista endometriosis?" Tapi ternyata kata dokternya, "Ngapain, gak usah, kan kamu pingin hamil, kan kamu pingin cepet hamil, ya udah hamil aja," katanya gitu. Kenapa? Karena si kista endometriosis ini bisa dikalahkan dengan 2 cara, yaitu kita hamil atau enggak kita mengkonsumsi obat seperti Visen atau setelah operasi Tapros kemarin agar si kista itu nggak balik lagi. Tapi karena aku emang pingin hamil, jadi dokternya memutuskan untuk tidak memberikan aku obat-obatan itu gitu dan menganjurkan aku untuk langsung hamil aja tanpa ditunda. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah setelah kalian operasi kista, apalagi di ovarium, head kalian tuh pasti nggak lancar karena si indung telur itu kan pusatnya hormon. Sementara si pusatnya hormon itu terluka, otomatis si hormon kita juga jadi nggak stabil, alias bisa juga kita nggak head sama sekali atau headnya telat kayak seperti yang aku rasain ya. Nah, setelah 3 bulan itu, aku balikan sama suamiku ke Kalimantan, ikut ke Kalimantan. Nah, di sana apa sih yang aku lakuin? Yang aku lakuin itu ada 2, yaitu secara fisik dan secara mental dan kolbu mungkin ya, diibaratkan kalau di agama aku. Yang pertama, secara fisik dulu. Apa sih yang aku lakuin? Ya, secara fisik yang aku lakuin adalah Zumba. Ya, aku suka banget sama Zumba. Kenapa? Dia itu olahraga, termasuk olahraga yang fun buat aku. Karena aku sendiri itu malas olahraga ya. Jadi waktu sebelum operasi tuh kayak hampir gak pernah banget aku olahraga. Nah, semenjak operasi aku udah mulai olahraga, ikut kelas Zumba di studio gitu. Sama ada pelatihnya. Kalian kalau misalnya ingin mulai olahraga, ikutilah olahraga yang paling menyenangkan gitu buat kalian, sehingga pikiran kaliannya juga fun gitu, gak stres, gak mikirin apapun. Olahraga kedua yang aku lakuin adalah yoga infertilitas. Kalian bisa search itu di YouTube, kalian lakuin aja gerakan-gerakannya. Aku sebenarnya nggak tahu sih mana yang berhasil, tapi aku lakuin gitu semuanya. Terus yang ketiga yang aku lakuin adalah minum kunyit asam. Ya, aku minum kunyit asam. Aku pesen di pale-pale sayur yang ada di pasar di Kalimantan. Aku minum kunyit asam itu selama aku haid. Kenapa? Karena aku mikirnya si kunyit asam ini kan bagus ya buat memperlancar haid, karena haid aku juga semenjak operasi itu nggak lancar. Terus untuk membersihkan rahim kita dari kotoran atau darah-darah sisa, karena endometriosis itu sendiri kan kista darah ya, kita tuh harus kayak ngebus gitu sel-sel di tubuh kita mungkin dengan kunyit asam ini, sehingga si sel-sel tubuh kita juga bisa cepat membersihkan darah-darah itu gitu, dan darah itu tidak mengendap kemana-mana gitu dan menjadikan endometriosis itu balik lagi atau endometriosis itu membesar. Nah, kalau ada yang nanya,
ada pantangan nggak? Kalau misalnya untuk aku sendiri setelah operasi itu nggak ada pantangan, karena kalau misalnya kita dipantang itu pastinya kayak apa ya, stres. Cuman ada syaratnya, kalian kalau makan sesuatu itu nggak boleh terlalu berlebihan, apalagi tempe ya. Kata dokter aku, tempe itu tidak membuat endometriosis makin parah. Cuman emang konsumsinya harus kita kurangin. Karena yang membuat endometriosis itu makin parah kalau kita makan tempe 8 papan gitu misalnya. Kan nggak mungkin juga dong kita makan tempe 8 papan. Tapi kalau misalnya sebiji 2 biji ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita makan biasa juga nggak apa-apa. Nggak ada pantangan sebenarnya. Nah, yang keempat adalah aku masakin suamiku toge mau di apapun juga terserah gitu kan. Mau ditumis, mau di sayur, terserah. Yang penting aku rutin untuk memberikan suamiku tuh toge. Nah, untuk yang kedua yaitu psikis dan kolbu mungkin ya. Ini mungkin agak sensitif ya. Kalau misalnya secara fisikis dan kolbu, kalau aku sendiri nih, kalian pernah gak sih dendam sama seseorang yang nyakitin kalian? Kalian pernah gak sih di hati kalian tuh ngerasa benci banget sama orang itu? Ngerasa dia tuh sangat menyakiti aku gitu. Aku punya seseorang yang membuat hati dan pikiran aku saat itu tuh gak bener gitu. Aku kayak menyumpahi dia agar dia sengsara gitu. Saat mau memasuki bulan Ramadan, awal-awal puasa, aku tuh berdoa sama Allah. Ya Allah, aku memaafkan, sebut nama orang itu dengan sepenuh hati. Insya Allah aku ikhlas untuk memaafkan dia. Masalah mendapat ganjaran atau enggak, cukuplah engkau saja yang memberi ganjaran. Karena aku tidak mampu, aku hanya mampu memaafkan dan mengikhlaskan dia. Sebut namanya lagi ya. Insya Allah gitu kan. Insya Allah aku bisa memaafkan. Semoga dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga dia bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi dan tidak menyakiti orang lain. Cukup hanya aku aja gitu kan. Nah, sebulan dari itu qadarallahnya ayah aku terkena COVID saat bulan Ramadan. Dan asalnya aku mau promil lagi ke dokter kandungan, aku sudah tidak memikirkan promil lagi gitu. Yang asalnya aku berdoa ingin mengikhlaskan yang menyakiti aku, Allah kasih lagi tuh ujian. Ayah aku kena COVID dan itu COVID awal, belum ada vaksin. Jadi gejalanya parah banget yang sampai masuk rumah sakit, yang sampai mama aku nangis-nangis gitu kan. Takut ayah aku kenapa-kenapa. Aku sama sekali gak kepikiran sama sekali soal anak saat itu. Karena yang dipikirin aku adalah ayah aku yang sakit. Takut kenapa-kenapa. Ya udah seminggu berlalu, dokter rumah sakit bilang kalau misalnya ayah aku kondisinya membaik gitu kan. Alhamdulillah. Nah, semenjak aku pulang dari Balikpapan, aku tuh merasakan gejala-gejala sakit seluruh badan. Terus kayak linu-linu gitu, sakit-sakit linu-linu. Terus si sinusitis aku juga kambuh bersin-bersin. Padahal kan Kalimantan panas dan selama ini aku di Kalimantan tuh gak pernah kambuh gitu sinusitisnya. Karena sinusitis aku kambuhnya di tempat dingin kan. Ini panas tiba-tiba sinusitis aku kambuh dan bersin-bersin terus. Aku juga ngerasa aneh. Bersin-bersin dan batuk kayak gejala COVID. Kayak gejala COVID. Aku malah menganggap kalau misalnya diri aku COVID karena aku ke Balikpapan pergi-pergi dan ke rumah sakit tempat notabene-nya itu penyakit COVID kan. Aku mikir, wah aku kena COVID nih, aku kena COVID. Terus udah kayak gitu 3 hari berlalu, aku masih aja kayak gitu. Tapi aku gak kepikiran untuk mengecek test pack ya. Aku ternyata saat dilihat-lihat aku udah telah 3 hari. Aneh,
kok bisa, tapi biasanya juga emang telat, makanya nggak ada bayangan atau pikiran aku kalau misalnya aku hamil gitu kan, karena waktu itu baru beres operasi dan jadwal lahir aku juga masih belum lancar, jadi telat tuh kayak udah biasa aja gitu, nggak ada pikiran kalau misalnya hamil. Tapi karena diri aku kepo gitu kan, karena aku sendiri emang anaknya kepoan, jadi saat telat 3 hari di aplikasi Flow itu tuh aku udah mulai test pack. Aku udah mulai test pack. Dan ternyata Masya Allah banget, Masya Allah, Subhanallah. Garis 2, garis yang aku tunggu-tunggu selama ini dan belum pernah aku lihat sekalipun, Masya Allah. Penantian 2 tahun, Masya Allah banget gitu, Alhamdulillah. Maaf, aku jadi terharu banget kalau misalnya inget kayak gitu, kayak sedih, Masya Allah banget. Nah, oke, sekian dulu cerita aku kali ini. Semoga bermanfaat. Kita di next video aku bakal bahas lagi hal lainnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pejuang garis 2. Aku tahu kita pasti bisa.